Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada pecinta dak dimanapun berada dan para yang menonton video dak dimanapun berada. Tidak lupa kami ucapkan, kami doakan semoga diberikan keselamatan dan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar. Nah, sebelum kali ini kami masih berada di desa Menduk, di mana Menduk ini termasuk Kabupaten Bangka Induk. Kami masih di rumah kediaman satu tokoh atau pemuda Menduk yang memang menguasai satu sejarah daerah Menduk, asal muasal Menduk. Nah, inilah Bapak Mustajab yang seminggu lalu masih kita juga mendapat informasi juga narasumber kita dari Bapak Mustajab. Nah, kali ini juga masih tetap dengan Bapak Mustajab. Kami hari ini sekarang jam setengah 11 ya. Setengah 11 masih di rumah Bapaknya Mustajab. Nah, untuk sahabat dak dimanapun berada, kali ini kami mengupaskan satu peristiwa yang sangat tidak mungkin dilupakan, terutama untuk masyarakat khususnya Bangka Belitung, di mana satu wali Allah dari Yaman yang bernama Syekh Syarif Abdul Rasyid, yang orang Bangka kenal itu adalah Kakek Anta ya, Bang Mustajab ya. Nah, jadi di mana pada masa itu diperkirakan Kakek Anta ini masuk di Pulau Bangka ini dari perkirakan abad ke-10, 11 atau 12 ya. Hari ini kira-kira sedikit akan kita kupaskan sedikit kepada Bapak Mustajab ya, masalah Kakek Anta ini ya, oleh Allah ini. Karena kita juga mendapat informasi atau dari nambah narasumber sebagian Kakek Anta ini pernah bertempat tinggal di sini ya, kira-kira ya Bang Mustajab ya. Oke, jadi untuk sahabat dak, jangan lupa sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungannya supaya dak tetap semangat lagi dan akan mengangkat lagi sejarah silam yang belum pernah terungkapkan. Oke, Karena jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, gini Bang Mustajab. Jadi sebelumnya itu memang pada masa tahun abad ke-7 dan abad ke-9 itu memang pada masa itu masih di daerah Pulau Bangka ini masih satu daerah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi kalau Sriwijaya itu mereka itu belum ada yang namanya beragama Muslim ya, beragama Islam ya, itu pada menganut agama Buddha. Kira-kira pada masa itu menurut Bapak Mustajab, bagaimana perjalanan untuk warga Menduk ini? Masalah perjalanan masyarakat dan warga Menduk asli ini artinya. Iya. Kalau kita mengambil sejarah dari berapa turun artinya dari akid kami, artinya kurang lebih sekitar 100 lebih tahun lah. 4 generasi lah. Ya, 4 generasi. Ceritanya warga Menduk ini pada mulanya bukan agama Islam yang dianut. Agama yang dianut di masa itu agama Buddha. Ya, Buddha. Mayoritas dia belum ada. Memang loh. Gitu. Ya, agama Islam. Jadi setelah datangnya Kakek Anta tadi,
baru itu pun lah getar-getir, artinya Ketakutan ya. ketakutan. Jadi waktu terjadinya waktu Ake Anta itu Syekh Syarif Abdul Rashid ini wali Allah tuh masuk ke Mendut ini, jadi masyarakat Mendut ini lari kemana-mana. Lari kemana-mana, Oh gitu. karena dia kan lain agama, Oh iya iya iya. Tidak terima iya. dengan jadi dia tidak terima. Nah, gimana Bang Juri? Jadi Ya. suku yang lama itu yang menganut agama Buddha tidak menerima ajaran Islam masuk ke bangka ini. Ya, Iya, gitu. Kayak gitu ya, Bang. Iya benar. Oke, jadi begini sahabat Dak yang apa yang dikatakan Bapak Mustajab ini. Jadi sebelumnya pada abad ke-7, abad ke-9 itu memang kita kembalikan ke Kerajaan Trajaya, di mana Kerajaan Trajaya itu abad ke-7 dan kejayaan itu abad ke-9. Memang wajar kalau memang masih masyarakat Bangka ini, khususnya Mendut ini menganut agama Buddha atau kepercayaan. Nah, sedangkan Syekh Syarif Abdul Rashid ini atau Ake Anta ini memang masuk ke Mendut ini diperkirakan abad ke-11 atau 10, 11, 12 ya. Ya. Nah, jadi untuk pada dasarnya memang dia akan menyebarkan agama Islam. Begitu jadi Ake Anta ini atau wali Allah Syekh Syarif Abdul Rashid ini ke Mendut ini kedatangannya lari semua ya. Ya, lari. Jadi lari semua warga Mendut ini. Itu pada larinya kemana itu? Larinya rata-ratanya pokoknya keluar dari kampung Mendut ini lah. Ada yang ke Mapur, Ke Mapur. Linyu, ke Mentok, ke Pangkal Pinang, kemana-mana lah pokoknya. Tapi pada abad itu ini Pak Mustajab ya. Ya. Kalau pada abad itu pada masa itu berapa ratus tahun yang lalu, kalau kita kembali lari ke Belinyu kata Bapak Mustajab tadi, Ya, apakah itu termasuk orang Lum, suku Lum? ya Sukulum, Jadi Mendut ini asal muasalnya suku Lum. Sukulum. Dan hubungan dengan suku yang di di laut itu nama suku Seka itu apa? Nah, suku-suka tuh orang itunya pendatang. Mungkin ada yang jual apalah, pedagang. Pendatang Masuk ke sini kan. masuk sini. Pada masa itu masih ada hubungan dengan Ake Anta nggak itu? Si Masih wali Allah itu. masih ada hubungannya. Nah, jadi waktu datangnya Ake Anta ini ke Mendut ini pada lari semua masyarakat Mendut ini ada larinya kebanyakan larinya daerah Gunung Muda ya, Gunung Muda, Belinyu, Pejam, termasuk Mapur ya. Ya. Jadi begitu, jadi sahabat Dak ya. Jadi kita kenalkan jadi banyak warga Mendut ini pada masa itu pada abad ke 10 sampai 12 kita perkirakan itu ya. Masuknya Ake Anta itu mereka pada lari mencari tempat tinggal baru ke arah daerah Belinyu, Gunung Muda, Mapur dan sekitarnya. Begitu ya Bang? Iya, benar. Nah ini sedikit. Waktu terjadinya memang di Mendut ini memang kakek Anta ini pernah bertempat tinggal di sini. Menurut penelitian, bukti-bukti yang ada, Iya. seperti bekas telapak kaki, ya mungkin setiap harinya ataupun 2 kali sehari kan tempat pemandiannya di sungai, bukti kan jemuran tadi. Oh iya. Ya. Jadi Jemuran begini. artinya cukin tadi kan. Ya. Ya. Jadi begini. Jadi untuk sahabat Dak ya, sedikit saya terjelaskan lagi dari apa yang diucapkan tadi Bapak Mustajab ini. Jadi kakek Anta ini mandinya memang di daerah Mendut. Sungai. Dia sempat membuatkan satu jemuran itu dengan palang itu dengan kayu apa itu? Kayu manggris. Kayu manggris, di mana itu dia menjemurkan satu bahasa Celkin ya, apa? Cukin itu kalau bahasa kampung Mendutnya itu namanya cukin. Ya. Kalau bahasa kita Pangkal Pinang ini namanya sesan ya. Kalau kita mungkin ada untuk pecinta Dak dimanapun berada belum mengerti sesan itu untuk penutup anduk ya, untuk penutup kain atau kain sarung atau penutup anduk itu untuk mandi ya, menutupin bawah kita ya antara ke pinggang sampai ke bawah ke lutut ya, Ya. penutup ya itu ya. Ya. Nah jadi pernah dijemurkan di sungai nih ya. Ya. Sungai Mendut itu jemuran itu dengan kayu menggeris itu sampai kayu itu begitu dijemur Sampai handuknya itu tempat mandi itu
bahasa kampung bengkong. Melengkung. Jadi melengkung. Padahal Padahal kayu menggris itu tegak, berdiri tegak kan. Iya. Jadi setelah dia taruh dengan kain cukin tadi ya, begitu Masuk selesainya cukin dan berat kain besar tadi kan, sampai bengkung melunduk macam ni. Nah, jadi sedangkan kalau kita secara logika ya, kalau kita untuk membangun satu rumah, kalau satu kayu menggaris ini kalau kita paku ya, itu paku itu bisa bengkok. Ya udah. Ya juga paku itu minimal kita harus pakai satu apa namanya? Trik ya, teori ya. Mungkin kita bahasain dulu apa namanya? Dengan oli, Iya, biarpun dia stick. ya stick ataupun di steam di bor ya. Ya. Nah kalau standar kita paku itu kebanyakan patah bengkok ya. Nah itulah kekerasan satu batu apa kayu menggaris Dia itu. tinggi menggaris tadi. Nah menggaris. Sedangkan begitu selesainya atau anduknya ake antak dijemur di kayu itu langsung melengkung ke tanah. Nah jadi waktu orang Seka itu bisa dengan sampai marah dengan ake antak itu gimana? Apa ake antak tuh marah dengan orang-orang Seka itu? Dia tuh dia marah sama sebenarnya, beri peringatan baik. Peringatan tuh apa sebabnya diperingatkan? Sebab kan, ya kan suku Seka tadi kan ngikat tali kapal Nah, lah. tali perahu. Tali perahu tadi ya, di kayu menggaris yang nunduk tadi ya. Iya. Sangkanya kan kayu itu hanya kayu biasa-biasa saja. Nah, Artinya kan, bukannya kayunya pada mulanya tegak. Ya pernah nyari tahu kan? oh iya, jadi gini sahabat Dak ya. Jadi pernah suku Seka itu sampai dimarahkan dengan marah dengan sampai ketakutan dengan ake antak ini pada masa itu tempat jemurannya ake antak ini diikatlah perahu ya. Ya. Perahu itu di pinggir sungai itu ke jemurannya Ke dalam- kakek antak ini tadi. Nah begitu dibuka sama kakek antak gimana itu? Oh, dia beri peringatan dulu. Sebelum dia ngangkat diberi peringatan. Jadi dia ngomong begini ceritanya yang ngomong kan. Cuk, tali perahu ikan itu buka katakan. Ya, aki nang ngangkat jemuran nih. Ya, cukin tadi kan. Iya. Yang jadi kata suku Seka tadi ya, biarlah kek. Ya, angkat tadi jadi masalah katakan. Ya. Jadi tersangka barang tuh pak. Ya. Jadi Allah nanti megan nikah enak muka segitunya ngangkat dah. Oh, barang tuh kan ngangkat ngepas biasa boleh. Jadi ceritanya sampai sekarang perahu Seka tadi dan suku Seka tadi kan selaut laut. Jadi belambur, hancur lebur. Barang Kayu tadi ikatan berdiri tadi tegak kan lagi. dia tadi bukanya. Begitu diangkat kan nyembur semua. Kayu tadi. Nah, ngikut bebas kayu tadi ya ke atas. Nah jadi Cerita. waktu itu kakek antak ini masih memperingatkan orang-orang suku Seka itu supaya dilepaskan ikatan tali perahu itu ke jemuran itu. Iya, Ternyata kayu jemuran tadi. jemuran itu jemurannya kakek antak tadi, handuknya itu tadi atau celkin tadi itu. Iya, iya. Ternyata orang suku Seka ini tidak menggubris ya, Iya, tidak menggubris, mencurigakan ya. tidak apa namanya nasihat ini Ya. perintah kakek antak tadi. Akhirnya Diangkatnya kain. diangkatlah kain itu tadi, Iya. sasarnya handukan penutup kakek antak ini. Akhirnya Kembali lagi kayu tadi. kayu itu kembali, Tegak. perahu tegak, Ya. perahu itu pada Belamburan, hancur semua. Dan ada sedikit sejarah juga. Katanya juga benar nggak itu Bapak Mustajab? Itu arus Sungai Menduk ini asal muasal itu memang dari kakek antak itu bawa rotan ya. Ya. Gimana cerita gitu? Jadi terjadi asal muasalnya Sungai Menduk ini, aki antak tadi ya nyari rotan Ya, di tanah rawa-rawa ya kan. ya, Bahasa kampungnya lelap. Kalau bahasa Indonesia kan gambut atau rawa-rawa. ya. Bahasa Menduknya lelap tadi. Jadi di mana lah kan kita nyari, nama kita baru nyari ada dapat rotan, kita kumpul, kita ikat, lah cukup umumnya kan berapa banyak lah, dipikul, tarik, Ya dibawa ke diri, jadi dibawa. dipikul ke panjang. Jadi akhirnya rotan itu bergeser. Geser di tanah rawa-rawa Karena tadi. taruh rawat itu akhirnya membentuklah satu Ah,
Jadi sungai. Jadi sungai. sungai. Jadi asal muasal Sungai Mendut ini sahabat dak, di mana kakek Anta ini mencari rotan dan rotan tadi kumpulnya akhirnya dibawa lah dengan cara digeser ya, dipikul digeser. Ya. Akhir rotan itu dengan telapak kakinya kakek Anta ini sampai membentuklah satu alur sungai, makanya disebut Sungai Mendut. Nah, kalau begitu berarti ukurannya posisi tubuhnya kakek Anta itu diperkirakan sebesar apa gitu kira-kira ini, Bang Mustajab? Nah, Bapak bayangkan, sedangkan setengah daripada bekas telapak kaki 2 meter, Setengah, jadi telapak kaki ini setengahnya aja berapa? 2 meter, 2 meter, berarti kalau dia full 4 meter. 4 meter. Bayangkan Luar biasa ya besarnya ya waktu masa itu ya. Jadi kakek Anta ini diperkirakan dengan dari bukti bekas telapak kaki Anta itu, setengah dari telapak kaki itu diukurkan dengan para orang tua dulu ya, kakek-kakek dulu tuh 2 meter. 2 meter kepanjangannya tuh. Jadi kalau dia full bisa 4 meter. Jadi tubuhnya berapa ketinggian itu? Walau alam ya. ketinggian. Ya, jadi Dan gitu. juga ada beberapa desa tok yang mempunyai jejak bekas telapak itu. Apakah itu juga telapak beliau? Bisa kemungkinan. Di mana? Ada yang di daerah Puput ya. Puput itu juga sama juga, untuk hampir 4 meteran itu juga. Iya, telapak itu. Ini kalau di sini daerah Bukit Tebuk ya. Ya, Bukit Tebuk. Bukit Tebuk itu masih ada, tapi karena udah umurnya ratusan tahun, mungkin kita tidak bisa membuktikan karena terjadinya penggalian, erosi, hujan, angin ya, dengan segala macam kejadian alam mungkin hilang ya, hilang terkikis ya gitu ya. Nah jadi pada masa itu memang kakek Anta itu sampai menyebar agama Islam sampai ke mana, daerah Mapur, sampai ke Mapur, sampai ke Gunung Muda itu. Jadi pada masa itu memang masyarakat di sana juga menganggap kakek Anta itu seorang sakti memang pada masa itu. Menurut Bang Juri gimana? Kalau kita lihat ke lokasi kejadian bisa Kejadian maksudnya? di Sungai Mendut. Oh ya, jadi maksud gini untuk Bang Mustajab, biar pecinta dak dimanapun berada lebih membuktikan, kita lihat di mana kakek Anta ini pernah membuat satu jemurannya ya, jemurannya itu dan terjadilah sungai itu asal muasalnya dari yang ditarikkan rotan yang dibawa kakek Anta tadi ya, rotan, jadi berbentuklah satu alir sungai, jalan sungai itu ya. Kira-kira kita bisa ke sana nggak, Bapak Mustajab? Insya Allah bisa. Oke, begitu ya sahabat dak. Jadi sekali lagi sebelum kita akan ke sana, memang untuk penyiaran agama Islam ini masuk di Tanah Bangka ini, daerah Pulau Kepulauan Bangka ini memang bertahap-tahap ya. Memang asal muasalnya memang Islam masuk ke Pulau Bangka ini memang dari perkirakan itu abad ke-10, 11 dan 12, di mana itu langsung disiarkan oleh wali Allah dari Yaman namanya Syekh Syarif Abdul Rashid yang sering kita kenal dengan Kakek Anta. Itu pada masa abad diperkirakan 11, 12 dan 13 dan sekitarnya. Tapi pada masa yang baru-baru ini ya, pada abad ke-16, 17 tuh, pada abad penjajahan Portugis memang ada ya Bang Juri Pak Mustajab lah. Itu kita masuknya dari Kesultanan Johor, dari Banjar, dari tanah Sumatera ya, dari Palembang, dari Padang itu ya. Itu muda ya, itu masih abad di zaman kerajaan bukan dari kerajaan Belanda ya juga ya, masih dari penjajahan Portugis pada masa itu, karena Belanda itu masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar tahun 18-an, 17-an ya. Dia makan pesantren yang tertua di Pulau Bangka ya. Ya, jadi juga di Mendut ini juga dia meninggalkan satu pesantren yang tertua juga, di mana pesantren tertua itu pada abad ke 16-17 ya. Itu sampai sekarang masih dipakai ya. Jadi kalau kita perhitungkan berapa ratus tahun yang lalu ya, sekarang ada di daerah Kemuja ya, ke daerah Kemuja, masih daerah Mendut ini juga gitu. Oke, jadi untuk sahabat kita akan ke sana. Oke. Ya.
Oke, sahabat Dak, dimanapun berada, jadi kami sekarang ini berada di posisinya bersama dengan Bapak Mustajab, dengan Bapak Agus Salim dan para tim Dak ya. Jadi di sini kita berada pas di sini sekitar yang di mana center saya ini, Cahaya Center ini ya. Di sinilah di mana kakek Anta itu dia buat satu jemuran cakinnya atau cukin itu. Jadi jemuran itu yang menutupin mandinya seperti kain, menutupin dari pinggang sampai ke lutut ini ya. Nah di sinilah, di mana di sini nih masih ada kayu menggeris ya. Kira di bagaimana Bapak Mustajab? Tumbuhnya kurang lebih sekitar di sini tadi lah Pak. Nah, di sini tumbuhnya kayu meris tadi. Nah, jadi kakek Anta tadi nyemur cukin tadi ya. Jadi melengkungnya ke arah sana kan. Ini kan alur sungai, Pak. Iya, Nah, iya. ini kan alur sungainya. Jadi untuk jemuran tadi jadi ngelengkung ke sana kan sudah mandi di sini. Yang kakek angkat Anta tadi ya. Nyemur cukin tadi ya. Iya. Jadi alur ini sebenarnya itu emang dari kakek Anta ya. Iya, dari kakek Anta. Ya, jadi bagaimana waktu kejadian terjadinya alur sungai ini di mana kakek Anta itu membawa rotan ya waktu itu ya, membawa rotan, mencari rotan. Akhirnya kena rotan itu ya. dengan langkahnya kakek Anta itu akhirnya membentukkan satu alur dan bergeserlah rotan itu. Ya. Timbullah akhirnya karena air ini posisi arah ke barat ini kan Pulau Sumatera ini ya. Iya, ya benar. Jadi menyambung lah antara ke Pangkal Pinang ini termasuklah Sungai Menduk ini ya. Yang ini untuk sahabat Dak dimanapun berada ya. Yang di sini pernah ada kejadian dua peristiwa yang sangat bersejarah ya. 10 meter dari saya ini adalah satu tempatnya wali Allah ya, tempat dia berjemur pakaiannya, tempat dia bermandi ya. Dan di sebelah kiri saya ini ada sekitar 10 meter juga ini pernah terjadinya si pahit lidah ya, kutukan si pahit lidah, batu nenek ya, nggak jauh dari sini juga 10 meter ini. Betul. Ada batu nenek ya, pernah itu nenek juga pernah si pahit lidah waktu itu mau mandi, ternyata nenek-nenek Menduk ini lagi mencari udang. Airnya keruh kotor ya, airnya keruh mengganggu si pahit lidah mandi, akhirnya dikutuklah nenek itu dan si pahit lidah sampai sekarang masih ada batunya ya. Dan masih karena posisi airnya sekarang coba lihat sahabat Dak kamera ya, airnya terlalu tinggi ini ya, tinggi ini ya, ini tinggi air ini ya. Nah untuk sekali yang ini saya sedikit ini saya kupaskan ya. Langsung nggak kecantal dengan kecukin ya. Belum kurang awak. Ya gitu ya. Nah, di mana suku laut itu, orang laut itu mengikatkan tali perahunya di Layu Menggeris itu di tempat jemurannya kakek Anta ya. Akhirnya kakek Anta itu akhirnya dibuka sama kakek Anta ikatan itu, akhirnya semua tuh perahu itu pada berhamburan semuanya Pak, pada hancur semua kayak seperti berterbangan ya. Karena posisi Kayu Menggeris itu tegak lagi ya. Memang kita tahu Kayu Menggeris ini adalah kayu yang luar biasa kerasnya ya. Tapi yang ada yang menarik sedikit untuk Pak Mustajab dengan Pak Agus Salimah. Kalau kakek Anta ini pernah menjemurkan satu baju atau tempat mandi ini ya, kain ini ya, berarti kakek Anta itu pernah tinggal sini. Bukan pernah dan jalan ya pernah. Apa memang juga dia tinggal sini? Ada nggak hubungan dengan batu dinding? Batu dinding yang sekitar 300 kilo dari sini, 300 meter dari sini. Ada hubungan nggak dengan batu dinding itu? Ada Pak. Mungkin ya barangkali memang besar kemungkinan itu ada. Nah, yang ada sedikit satu peristiwa ya sejarah ini untuk sahabat Dak ya, di mana batu dinding ini sering yang melihat ya, ada satu cahaya terang ya. Cahaya terang itu mengeluarkan cahaya terang itu bersumbernya itu ya, inilah mereka mengatakan itu dengan bukan mitos ya, dengan cerita dari nenek, dari kakek-kakek dari terdahulu mereka itu satu melindungi satu kampung itu ya. Itu namanya Pantar Piagam. Iya, namanya Lontar. Lontar apa Hantar, Pak? Pantar Piagam. Lontar barangkali dia panggil macam ini barangnya. Kalau Allah mendia Lontar Piagam. Ya. Ini barang gua. Hanya barang itu kan mencegah bulan sabit, mencegah bulan pengusai barang bentuknya. Biar mendipu sepasang nih barang. Yang sepasang memang ya. Sepasang barang. Ya. Suami istri itu barangnya.
Sepasang. Di Belanda satu laki sebini. Satu bini. Nah, jadi ya dikatakan Bentuknya macam ni bulan sabit kemudian kita jadi ketemu bulan sabit. bentuknya macam itu ni. lotar piagam itu dikatakan itu bentuknya seperti kayak bulan sabit, kayak Ya. sisir ya bulan sabit Ya. itu. Mm-mm. Ya itu terang ya kalau itu Terang. sampai sekarang ya. Ya. Nah, jadi sampai sekarang itu masih juga kata Bapak Mustajab tadi kita cerita di rumah itu masih mengeluarkan suatu apa? Cahaya. Masih berkeliling di kampung Berkeliling. ini, masih berkeliling Berputar. masih benar itu kira. Sampai sekarang ya. Masih berkeliling seperti kayak drone ya, kayak Iya, drone iya, ya. Padahal itu semuanya itulah goib ya toh. Ya. Nah, ini kita masih bertanya itu asalnya dari mana itu sumber itu? Kalau Dari- umi sini ya. Memang alat Takut ke barang lo ya. Gimana? Belanda dulu takut ke barang. takut. Oh iya. Takut ke barang lu. Barang lu kan dia baca dia prediksi orang Iya. Belanda kemarin lu kan. Dia baca. Oh, jadi pada zaman Orang tua masa nih. Belanda itu mati barang ya. Jadi pada masa zaman Belanda itu memang barang itu yang namanya loter piagam itu seperti kayak bulan sabit itu sudah ada. Sudah ada, Pak. Jadi Belanda sendiri itu takut dengan Nah. dengan loter piagam itu. Iya. Jadi cara bekerjanya loter piagam itu dia terbang, Terbang. Seperti mengawasi. mengelilingi Mengelilingi. seluruh daerah menduk ini. Seluruh daerah menduk. Daerah menduk ini. Makanya takut Belanda lu. Benar tuh kakek lu ngerti takut kok. Ya, jadi untuk sahabat dak di Mendung berada ya. Jadi loter piagam itu seperti kayak bulan sabit itu memang ditakuti penjajahan Belanda ada di Menduk ini ya. Karena memang itu suatu gaib ya. Iya. Gaib dia mempunyai cahaya. Pernah juga kalau kita pernah melihatkan kalau kita arah ke Pangkal Pinang, daerah Pangkal Pinang, daerah Bukit Mangkol lah. Ya. Pernah melihat satu cahaya terang benderang Cahaya di terang, daerah terang. Menduk ini ya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ada suatu cahaya terang itu di suatu daerah ini ternyata kampung begitu diteliti ternyata ada di desa Menduk ini. Nah, walau alam ya, perkiraan mungkin apakah memang ada hubungannya di cahaya itu dengan batu dinding itu? Wallah, Pak. Apa Bisa bisa- jadi juga. Bisa nggak kita malam ini kita ke batu dinding kira-kira? Kan kawayak. Ya saja. Semak udah jadi ya. Pagi udah. Nah, lama ya. Kalau kita sebenarnya lalu nggak bisa semak, Pak. Tapi ini lah lama. Lama-lama ya. Oh ya, Malam jadi udah jadi malam. malam. Main kali lah, Pak. Oke, jadi untuk kami juga minta izin dari toko Menduk juga, Bapak Mustajab dengan ini. Tadi pun kita juga mau ke batu dinding yang pernah di video episode sebelumnya divideokan oleh Dak itu pernah ngeliatin batu dinding itu ya. Memang batu dinding itu udah berapa dari penelitian dari mana-mana udah menelitikan itu batu itu sumbernya. Ada yang mengatakan dari zaman kerajaan Mataram, ada yang mengatakan itu dari zamannya kerajaan Sriwijaya. Itu sebenarnya kebenarannya wallahu a'lam ya. Ya. Ya, tapi di batu itu mempunyai satu rahasia ya. Rahasia. Karena di batu itu yang sering dilihatkan pada warga masyarakat Menduk sekitar ya, dan Ya. termasuk orang Pangkal Pinang itu dia mengeluarkan cahaya dan pernah ada juga yang melihatkan satu di daerah batu dinding itu mengeluarkan cahaya merah ya, Ya, benar. sangat benderang ya. Dan itu ya diperkirakan itu adalah loter piagam. Nah, loter piagam itu berbentuknya seperti bulan sabit, di mana loter piagam itu dia seperti mengontrol Ya. daerah Menduk ya, daerah Menduk sekitar dia seperti berterbangan dan berbunyi ya. Iya. Dia sering berbunyi ya. Bunyinya berdengut. Berdengung dia berbunyi seperti kayak apa? Kayak apa? Senjata apa itu? Bumerang. Ya, begitu sekitar gitu bumerang seperti drone lah kalau zaman sekarang ini drone ya. Iya. Nah, itu kita walau alam sumber itu dari mana? Itu semua itu adalah rahasia Allah ya. Ya, rahasia Allah ya. Jadi karena bisa juga itu dari karena kakek anta ini suatu wali Allah. Wali Allah itu dari Yaman. Zaman Kiangka. Daripada zaman ya. Nah, jadi diperkirakan tadi alat ini bisa juga dari itu satu alat yang untuk berlindung ya, bukan kita Ya. percaya dengan kesikan, tapi itulah adalah gaib ya. Ya. Itu gaib, itu semua itu adalah kehendak Allah ya. Bisa juga karena apa? Pada masa Akeh Anta ini pertama kali Islam masuk di Pulau Bangka pada diperkirakan abad 10, 11 dan 12. Di mana pada masa itu memang daerah Menduk ini adalah masih beragama Buddha dan Buddha dan kepercayaan. Ya. Datanglah Akeh Anta ke daerah sini yang di mana yang kita injak ini ya. Iya. Datanglah ke sini dia menyebarkan agama Islam. Ternyata mungkin Islam. ada warga di sini kurang menerima ya. Menerima. Sampai ada yang mengungsi ya, ada mengungsi ke arah Mapur,
Iya benar ya, Gunung Muda dan sekitar Belinyu sekitarnya. Ya. Itu orang enggak masuk Islam. jadi mungkin menduk ini Datang kedua orang lain baru masuk Islam. gitu. Pakai antak tadi ini ya. Entah ya. Nah, ya pakai antak. Kalau orang Seorang wali ya antak ya. Enggak, yang pertama lari tadi kan. Memang di waktu itu memang Aki Anta dianggap dengan orang suku Mapur ini memang orang sakti. Ya. Nah, mungkin baru masuknya Islam itu memang kalau kita lihat sepak terjangnya atau kejadian itu memang pada abad ke-10 itu Islam itu udah masuk. Ya. Tapi warga masyarakat Bangka ini belum menerima. Waktu masih kakek Antai tadi ya. Tapi begitu masuknya Islam ke abad 16 17 itu pada zaman kerajaan kerajaan Johor, Kesultanan Johor, Banjar dari Sumatera ada Padang baru masuk. Itu tahun muda itu. Karena pada abad ke-16 17 itu memang masih kita perkirakan masih terjadinya suatu penjajahan dari Portugis pada itu ya. Nah, itu kira-kira ya. Jadi inilah yang bukti sejarah untuk sahabat Daka. Inilah sejarahnya di mana sekali lagi saya kupaskan. Disinilah kakek Anta atau Syekh Syarif Abdul Rashid itu dia membuatkan satu jemuran itu untuk handuknya atau penutup cungkin itu penutup bawah dari pinggang sampai ke lutut kaki ini dengan kayu menggeris. Di mana batu handuk itu penutup kain itu kayu menggeris itu kayu itu sampai melengkungnya, sedangkan kekerasan kayu itu sangat besar ya, sangat luar biasa kerasnya gitu ya. Sahabat Dak dimanapun berada, inilah perjalanan Dak kali ini, di mana waktu itu masuknya Islam pertama kali di Kepulauan Bangka ini pada abad diperkirakan kepada abad 10, 11, 12, di mana itu dimasukkan dan disiarkan oleh seorang wali Allah dari Yaman. Itu keturunan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Syekh Syarif Abdul Rashid, yang kita kenal orang Bangka mengenalkan tidak asing lagi namanya Ake Anta. Tapi kalau untuk orang Mendu, memang inilah asal-muasal Mendu. Pada abad itu Islam belum masuk, masih menganut agama Buddha dan kepercayaan. Masuklah Ake Anta ini, kakek Anta ini, baru mereka mengenal Islam. Jadi kakek Anta inilah pertama kali yang menyekat agama Islam di Kepulauan Bangka Belitung, diperkirakan pada abad ke-10, 11, dan 12. Gimana Bang Juri kira-kira? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sahabat Dak ya, tentang Kakek Anta atau Syekh Syarif Abdul Rashid tadi ya. Ya, jadi oke. Inilah jadi perjalanan sahabat Dak di mana berada. Untuk Dak mengupaskan satu perjalanan kakek Anta. Nah, tilasnya ini saya didampingi oleh satu tokoh atau pemuda Menduk ya, tidak asing lagi Bapak Mustajab. Ini beliau ini sangat mengerti ya, dari kakek ke kakeknya juga ini mengerti sejarah Menduk, dan saya didampingi oleh masih juga seperti video kemarin itu ini oleh abang kita juga. Ini adalah Bapak Agus Salim juga, beliau ini juga satu juga tokoh masyarakat juga, pemuda juga ini. Nah, sekarang usia berapa Pak? 60-an. Jadi bukan ya. Maka kemitong. Iya, usia 60-an. Sedangkan Bapak Mustajab ini diperkirakan usianya sekitar 55 tahun gitu ya. Ya, inilah jadi untuk sahabat Dak di mana pun berada, kami tetap akan mengungkapkan satu sejarah yang belum terungkapkan di Kepulauan Bangka Belitung ini, baik penutup perjuangan satu sejarah bangsa ya, perjuangan bangsa dan Islam masuk ke Bangka Belitung ini. Oke. Gimana Bu Juri? Sahabat semua, biar Dak lebih semangat lagi. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Dan subscribe. nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus Salim dan Bapak Mustajab. Sekali lagi untuk di mana berada, kami tetap Dak akan mengungkapkan sejarah yang belum terungkapkan di setiap kampung-kampung, di setiap Bangka Belitung. Insya Allah mungkin kami akan bulan depan kami akan bermain di luar Pulau Bangka. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.